Beberapa hari bahkan beberapa bulan belakangan ini, para ekonom Indonesia memprediksi bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin lesu sepanjang tahun 2024 ini. Bahkan pertanggal video ini dibuat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami pelemahan. Lantas, apa sih yang sebenarnya terjadi dan apakah dengan adanya kelesuan ini dapat menyebabkan Indonesia mengalami resesi? Jika ditanya penyebab sebenarnya, banyak faktor yang mempengaruhi mengapa ekonomi Indonesia semakin melemah. Bahkan penyebab ini juga tak hanya dirasakan oleh Indonesia, teman-teman, melainkan banyak negara di dunia ini yang ikut terpengaruh. Nah, salah satu penyebab yang sangat berpengaruh adalah yaitu konflik yang terjadi di Timur Tengah, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional. Sehingga kecemasan ini membuat institusi-institusi keuangan banyak mengalihkan asetnya ke dalam bentuk dolar, teman-teman. Nah, pada akhirnya karena banyaknya permintaan atas dolar ini, nilai tukar dolar itu menguat dibandingkan nilai mata uang dari negara-negara berkembang. Di antaranya adalah rupiahnya Indonesia, yang dimana pertanggal skrip video ini dibuat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berkisar 16.486.000 rupiah. Dan pada akhirnya untuk menghadapi penguatan dari dolar Amerika ini, Bank Indonesia terpaksa menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% pada bulan April lalu. Dan pada saat ini, teman-teman, Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga di angka 6%. Akan tetapi, teman-teman, dengan adanya kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral ini, ternyata digadang-gadang tuh malah menjadi penyebab daripada kelesuan ekonomi di Indonesia. Jadi begini, ketika bank sentral naikin suku bunga, pengaruhnya tuh bisa banyak banget ya. Yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan utamanya tadi, untuk penguatan dolar bisa ditekan sedikit lah supaya rupiah kita tuh nggak makin lemah. Akan tetapi di sisi lain, naiknya suku bunga juga menyebabkan banyak aspek negatif dalam ekonomi. Contohnya dengan naikin suku bunga, berarti bunga pinjaman usaha juga bakal ikut naik, sehingga hal ini tentu memberatkan para pengusaha yang mau ekspansi dalam bisnisnya. Nah, ketika para pengusaha dan perusahaan ini dibebankan dengan bunga yang tinggi ya, ujung-ujungnya bakal berdampak ke aspek dunia kerja, teman-teman. Mulai dari perekrutan tenaga kerja yang makin hari makin sepi ya, sampai pemutusan hubungan kerja. Dan kalau hal ini terus berlangsung, maka tingkat pengangguran dalam masyarakat juga makin meningkat. Dan hal ini tentu berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin hari semakin menurun, teman-teman. Pada kuartal 3 tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,94% secara tahunan. Hal ini menurun dibandingkan dengan 5% pada kuartal sebelumnya. Akan tetapi, penurunan ini ternyata dipicu oleh beberapa faktor penting. Di antaranya ialah melemahnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan kenaikan harga barang, kontraksi pajak pertambahan nilai atau PPN dalam negeri, serta juga tren global yang semakin suram. Nah, semuanya itu ya tentu menjadi kontribusi terhadap pelambatan ekonomi tersebut, teman-teman. Akan tetapi sebelum kita bahas dengan detail ya, mari kita pahami dulu apa sih itu resesi. Resesi adalah kondisi di mana ekonomi suatu negara mengalami penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan selama 2 kuartal berturut-turut atau lebih ya. Hal ini ditandai dengan penurunan dalam produk domestik bruto atau PDB, meningkatnya pengangguran, penurunan investasi, dan konsumsi yang semakin menurun. Namun, apakah perlambatan ini pasti akan berujung pada resesi? Jawabannya tidak sesederhana itu, teman-teman. Nah, mari kita lihat beberapa faktor yang mungkin masih dapat menopang ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu fundamental ekonomi Indonesia yang masih tergolong kuat, dengan inflasi terkendali di sekitar 2,61% per tanggal video ini dibuat, dan cadangan devisa yang cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk melakukan belanja infrastruktur dan memberikan bantuan sosial. Yang selanjutnya yaitu kuatnya sektor konsumsi rumah tangga ya, sebagai penyumbang utama PDB di Indonesia.
Sektor konsumsi rumah tangga adalah bagian dari ekonomi di mana individu dan keluarga menghabiskan uang mereka untuk barang dan jasa. Hal ini mencakup segala sesuatu dari makanan, pakaian, perumahan, hingga layanan kesehatan ya, dan juga pendidikan, teman-teman. Di Indonesia sendiri, sektor ini merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan merupakan kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB-nya Indonesia. Selain itu juga, harga komoditas yang tinggi membantu mendongkrak pendapatan ekspor dan menopang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Ekonomi Indonesia seperti angin yang bertiup di antara pepohonan, kadang mengendur namun tak pernah benar-benar berhenti. Resesi mungkin adalah bayangan yang menakutkan, namun ingatlah, setiap bayangan ada karena adanya cahaya. Ketika langkah kita terhenti oleh kerikil perlambatan, marilah kita mengingat kekuatan yang mengalir dalam nadi bangsa ini. Fundamental yang kokoh seperti akar pohon yang mencekram bumi tetap menjadi sandaran. Dalam setiap kerintikan hujan tantangan global ada pelangi peluang yang menanti. Jangan biarkan ketakutan akan resesi membayangi pandangan kita. Sebaliknya, biarkan kita melangkah dengan keyakinan bahwa bersama-sama kita mampu mengarungi gelombang ketidakpastian ini. Indonesia dengan segala daya dan upayanya akan terus bergerak maju. Mari kita hadapi hari esok dengan semangat dan tak tergoyahkan, membangun masa depan yang lebih cerah, lebih kuat, dan penuh harapan.